Pemirsa, pasukan Zionis Israel merilis video penghancuran pemukiman dan juga infrastruktur milik warga di Lebanon Selatan. Pemirsa, sejumlah rentetan ledakan menghancurkan permukiman warga di Lebanon Selatan. Dalam agresi militernya, Zionis Israel terus melakukan penghancuran bangunan dan juga infrastruktur milik warga sipil demi ekspansi wilayah dengan cara menduduki Lebanon Selatan. Penghancuran permukiman milik warga sipil ini menjadi bukti kejahatan yang terstruktur dan masif yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan, seperti yang Israel lakukan selama bertahun-tahun di jalur Gaza, Palestina. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Ya, Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke pemukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Ya, sebelumnya Hizbullah juga menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Rentetan roket-roket terus menggempur permukiman dan pasukan Zionis Israel. Serangan ini akan terus dilakukan agar permukiman ilegal di Kiryat Shmona meninggalkan tempat yang diduduki. Sebelumnya pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan ke kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Zionis Israel. Roket-roket Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pasukan Zionis Israel. Ya, pemirsa, drone Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sebuah drone milik pejuang Hizbullah merekam detik-detik serangan terhadap tentara Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone Hizbullah langsung mengenai 3 tentara Zionis Israel yang tengah berjalan. Tentara Zionis tidak sempat menyelamatkan diri lantaran tidak menyadari kedatangan drone. Bahkan Zionis Israel sendiri kewalahan menghadapi drone Hizbullah yang menyasar tentara hingga dengan kendaraan militer. Pemirsa, kamera pengawas atau CCTV merekam momen pengeboman Zionis Israel di kota Jal Al-Arab, Lebanon Selatan.
Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sebuah rumah tinggal di kota Jal Al-Arab di Lebanon Selatan memperlihatkan serangan udara yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Asap tebal seketika muncul usai serangan yang disusul dentuman keras di kawasan tersebut. Bahkan hingga kini belum ada konfirmasi mengenai adanya korban maupun dampak yang ditimbulkan akibat serangan. Diketahui serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang pada pertengahan bulan Mei yang lalu. Ya, sementara itu pemirsa, ledakan besar terjadi di sebuah toko di kota Sidikin, Lebanon Selatan. Ledakan ini berasal dari serangan udara Israel hingga menyebabkan toko hancur. Perang Israel dan Hizbullah makin mencekam di Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Pemirsa, di Eropa secara mengejutkan Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama 4 tahun. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya untuk melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang. Dirinya bahkan bersyukur jika perang bisa segera berakhir. Akar konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina dimulai sejak Februari 2014. Maksud kami 2024 yang dipicu oleh pendudukan ilegal di wilayah Crimea serta pecahnya perang separatis di Donbas. Perang besar pecah pada awal 2022 saat Moskow secara masif mengepung perbatasan Ukraina. Salah satu pemicu utamanya yakni rencana Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Padahal pada awal konflik, Ukraina merupakan negara yang berstatus netral. Namun agresi militer Rusia yang terus berulang memaksa Ukraina mencari perlindungan di bawah payung NATO. Pertandingan uji coba internasional antara Albania versus Israel berlangsung panas dan penuh drama. Pemain timnas Israel Manor Solomon menjadi sasaran amarah supporter tuan rumah yang melemparnya dengan sepatu. Pertandingan uji coba antara Albania dan Israel pada FIFA Matchday di Albania, Jumat dini hari diwarnai ketegangan. Meski meraih kemenangan tipis 1-0, timnas Israel harus melewati laga yang diwarnai sejumlah insiden. Di awal laga, pemain Albania menolak berjabat tangan dengan pemain Israel. Tindakan ini merupakan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami genosida. Pada menit ke-73, satu-satunya gol penentu kemenangan Israel dicetak Oskar Gloch. Usai membobol gawang Albania, Gloch melakukan selebrasi provokatif dengan mengangkat telunjuk ke depan mulutnya seakan meminta penonton diam. Selebrasi ini memicu reaksi keras pendukung Albania. Kemarahan juga datang dari bek senior Albania, Elsit Hisac. Hisac yang emosi mengejar Gloch lalu menamparnya. Tak ayal, keributan antar pemain pun meletus. Selain itu, Kapten Israel Manor Solomon juga menjadi sasaran emosi supporter Albania. Penonton yang kesal dengan aksi arogan pemain Israel melempar Solomon dengan sepatu. Namun lemparan tersebut tidak menimbulkan cedera serius dan pertandingan tetap dapat diselesaikan hingga peluit akhir.